Hai, welcome back to my channel Anthony Sudarsono. Nah, balik lagi ke episode Tanya Properti by Anthony Sudarsono. Hari ini ada beberapa topik yang ingin aku bahas. Ada 3 topik dari netizen-netizen yang sudah menyampaikan pesannya di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun yang masuk ke DM Instagram aku. Pertanyaan pertama, rumah lelang tapi cuma bisa dilihat dari luar. Apakah tetap bisa ambil KPR dari bank dan apa bisa appraisalnya dapat harga lebih tinggi dari harga lelangnya? Dan harga lelangnya apakah masih bisa dinego atau sudah fix? Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu, kalau misalkan properti teman-teman sudah masuk dalam tahapan lelang, artinya itu harus dibeli menggunakan cash. Sudah tidak bisa lagi menggunakan KPR dari perbankan yang lain. Dan harus teman-teman perhatikan juga ketika ambil sebuah properti yang lelang, harus dipastikan kalau properti yang akan dibeli itu sifatnya sudah kosong. Artinya tidak ada lagi orang yang menempati rumah di dalam sana. Karena kenapa? Pengalaman dari omku yang pernah beli properti secara lelang, memang perbankannya akan selalu bilang, "Oh Pak, nanti bakal dibantu untuk prosesnya, pengosongannya akan dibantu." Tapi ternyata pada saat sudah terjadi pembayaran dan mau balik nama, itu kan ada proses jenjang waktunya. Tidak langsung dalam 1 hari itu balik, tapi ada proses 1 bulan untuk benar-benar bisa balik nama. Kalaupun mau dipercepatan, itu butuh proses semingguan lebih. Nah, di sini biasanya ada celah. Kalau orangnya mengerti secara hukum, orang sebagai penjualnya itu bisa melakukan gugatan. Dan ini dia melakukan gugatan terhadap siapa? Terhadap perbankannya, terhadap om saya, terhadap KJPP yang mengappraisal, terhadap pemerintah yang mau membalikan namanya, itu semua digugat. Akhirnya apa? Prosesnya mengalami beberapa kali persidangan. Itu pun nggak selesai-selesai. Sudah hampir sekitar 1 tahun baru akhirnya benar-benar bisa diselesaikan. Memang sih pasti otomatis menang kalian sebagai pembeli. Tapi prosesnya ini tuh makan waktu yang cukup lumayan. Dan kalau teman-teman itu sibuk, ini akan nguras tenaganya kalian dan kalian akan capek untuk ngurusin hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, walaupun teman-teman itu sudah tahu bahwa itu kosong, dipastikan juga kalau orangnya itu bersedia untuk tidak memakai. Karena kalau misalkan pakai lagi, itu bisa jadi masalah buat kalian ke depannya. Jadi dipastikan ini sudah kosong dan dia bersedia keluar. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki istri yang lain. Karena sering juga kejadian kalau misalkan ternyata dia masih punya istri lain, istri yang kedua, istri yang ketiga, ini kadang-kadang bisa melakukan gugatan. Nah, caranya adalah dia harus menulis kalau dia itu sudah tidak punya istri lagi di luaran sana, buat surat pernyataan yang sudah disahkan oleh notarisnya juga. Atau teman-teman kalau misalkan masih mau dapetin properti yang murah, teman-teman bisa ambil dari properti AIDA. Bedanya apa dengan lelang? Kalau lelang teman-teman jelas ya, ketika propertinya itu sudah tidak bisa dibayar, dia akan lelang. Kalau lelangnya tidak berhasil, dia akan mengurangi harga lagi sampai kadang-kadang harganya itu benar sesuai dengan pokoknya. Artinya ketika teman-teman sudah membayar, itu semua uangnya 100% masuk ke perbankan dan orang yang sebagai penjualnya tidak mendapatkan apa-apa. Apakah orangnya rela? Kadang-kadang biasanya orang itu tidak mau. Orang itu akan marah. Artinya ada resiko orang tersebut bisa melakukan gugatan seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi kalau teman-teman AIDA itu, proses lelang ini sudah dibeli sama perbankan itu sendiri. Kenapa perbankan mau? Yang pertama karena perbankan yakin properti ini cepat dijual. Yang kedua adalah perbankan mau menurunkan NPL-nya mereka supaya di mata OJK dia menjadi bank yang sehat. Akhirnya dia membeli sendiri propertinya. Tapi ini pun dia harus 1 tahun segera menyelesaikan AIDA-nya ini. Nah, posisinya teman-teman bisa memanfaatkan AIDA-nya yang selama 1 tahun ini. Teman-teman sering-seringin minta aja kalau cocok propertinya, teman-teman boleh ambil karena sudah balik nama atas nama perbankan tersebut. Nah, kalau posisinya AIDA ini teman-teman sudah bisa menggunakan take over menggunakan perbankan yang lain. Kalau mau ngambil KPR itu bisa. Nah, untuk masalah negonya, apakah sebenarnya propertinya bisa dinego? Ya kalau lelang itu negonya itu by perlelangan itu. Kalau misalkan lelangnya nggak berhasil ya nanti diturunin lagi. Tapi biasanya itu akan jadi rebut-rebutan. Ataupun kalau misalkan nggak rebutan, biasanya kadang-kadang orangnya itu memang nggak mau keluar. Jadi kadang-kadang sering jadi masalah dan orang-orang nggak mau ambil. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan yang kedua. Properti masih ditempatin oleh pemiliknya. Apakah aman kalau appraisal dari perbankan? Nah, kita akan mulai memahami proses tentang appraisal dulu. Appraisal itu sebenarnya adalah proses penilaian kira-kira sebuah
aset ini dinilai dengan angka berapa. Untuk proses penilaiannya, biasanya orang dari perbankan mau dari KJPP, dari internalnya atau eksternalnya akan datang untuk survei ke rumah tersebut. Dia akan datang ke sana, foto-foto ruangannya, lihat strukturnya, dan kemudian dia akan hunting ke beberapa properti lainnya untuk ngeliatin kira-kira angka di sebelah sana dijualnya di angka berapa. Nah, itu akan menjadi sebuah penilaian bahwa oh, tahu nih angkanya di properti tersebut itu nilainya berapa. Jadi kalau misalkan ada orang di dalamnya ya nggak masalah, karena itu pasti perbankan akan jadikan dulu. Kalian juga ketika ngomong sama penjualnya, kalian bilang, ini nanti prosesnya akan dinilai sama perbankan. Kira-kira hari Rabu dia akan datang di jam sekian, mohon ketersediaannya untuk membukakan pintu. Jadi nanti ketika sudah ngomong kayak gitu, ya teman-teman datengin perbankannya sesuai dengan jamnya itu. Dan biasanya kalau untuk alternatifku, aku selalu ambil 3-4 perbankan untuk datang barengan, supaya yang pertama untuk tidak membuat kerepot si pemilik rumah, yang kedua untuk bisa saling banding-bandingin. Nanti kita bisa bilang, Pak, ini saya cari angka yang tertinggi, jadi kalau Bapak bisa kasih nilai appraisal paling tinggi, saya pakai punya Bapak. Jadi ada fungsi perbandingan antara A, B, C, dan dengan D. Jadi mau appraisal di tempat orang yang memang sudah ada, itu aman-aman aja. Kemudian pertanyaan ketiga, properti yang lokasinya di belakang bar buka sampai jam 3 pagi dengan musik keras, itu bagaimana pendapatku, Anthony? Kalau dari pendapatku sendiri, kita harus tahu dulu konsep dari kos-kosan itu adalah memberikan sebuah kamar yang nyaman untuk para penghuninya. Balik lagi, aku sendiri punya kos-kosan juga yang memang sebenarnya dekat banget sama bar-bar musik, tapi tidak langsung berhimpitan. Memang target marketnya banyak banget orang-orang yang memang tinggal di bar-bar, dan mereka tinggalnya atau pulangnya itu ya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Anak-anaknya juga nggak masalah gitu. Nah, balik lagi, apakah target marketnya Bapak Ibu itu adalah anak-anak yang seperti itu? Kalau anak yang seperti itu ya wajar aja, dia tidak akan terganggu. Tapi balik lagi, kalau misalkan target marketnya bukan itu dan setiap hari musiknya keras-keras terus, itu akan ngebuat nggak nyaman. Aku saranin lebih bagus cari yang memang tidak mengganggu. Jadi kalau teman-teman mau cari market apapun itu bisa diterima, karena ini sangat segmented. Tapi kalau misalkan kosong, teman-teman itu sangat niche banget, bakal teman-teman dapat orang-orangnya yang seperti itu juga. Masih banyak properti di luar sana, nggak perlu takut untuk kehilangan kesempatan, karena teman-teman kesempatan itu tuh datang setelah teman-teman banyak mencari kesempatan itu. Mungkin nggak sekali, mungkin nggak 2 kali, tapi di 50 kali teman-teman cari itu pasti akan dapat properti under value yang bisa nyicilin properti itu sendiri. Saya sendiri juga barusan aja dapat satu properti yang murah dan saya lagi proses tahapan pencairan kreditnya. Nah, ini akan menjadi video yang menarik juga, teman-teman bakal bisa ngelihat bentuknya seperti apa dan akan aku bak seperti apa. So tungguin aja videonya, karena itu akan jadi video yang spesial di tahun ini juga. Thank you for watching. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja ngobrol di kolom komentar untuk tanya-tanya apapun tentang properti. Semoga video ini bisa membuka mata teman-teman lebih tentang properti, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.